Halo semuanya, welcome back to Bongkar Bro. Kali ini bersama gue Buson. Dan di video kali ini gue pengen nge-review satu buah Bluetooth speaker yang katanya mirip JBL Go nih. Perkenalkan, ini adalah Acom A7. Penasaran kayak gimana videonya? Yuk kita langsung masuk aja. Nah, kalau kalian beli si Acom A7 Bluetooth speaker ini, di dalamnya kalian akan mendapatkan satu buah Bluetooth speakernya, satu kabel charger USB Type-C, satu kabel aux 3,5 mm, satu quick user guide, dan yang pastinya satu kartu garansi. Ini berlakunya 1 tahun ya. Dan semua itu bisa kalian dapatkan dengan harga 199.000. Tapi itu harga coret ya. Karena kalau gue cek di official store-nya sih harga aslinya tuh sebelum coret tuh di 596.000. So, ya kalian pikir aja deh sendiri. Oke, kita masuk ke desain sama functionality-nya dulu deh. Si Acom A7 ini pas awal gue buka dari boxnya tuh, lucu banget ya. Kawaii gitu. Rasanya tuh kayak lucu aja, apalagi lihat deh warnanya kayak gini. Dan by the way, dia tuh punya dua pilihan warna ya, yang warna hijau dan yang warna biru. Ya betul, ini tuh disebutnya warna hijau, sementara yang menurut gue lebih hijau disebutnya warna biru. Tapi kayaknya itu dari list di karet di bagian atasnya sih. Nah, desainnya tuh kotak persegi gini ya, persegi panjang maksudnya, dengan dimensi kurang lebih sekitar 10 cm ke 7 cm dengan tebal sekitar 5 cm. Dan dengan ukuran seperti itu, bobotnya kurang lebih di sekitar 200 gram. So, menurut gua dengan desain seperti ini menjadi salah satu portable Bluetooth speaker yang cocok banget nih kalau buat dibawa outdoor. Misalnya kalau kalian mau camping gitu. Untuk materialnya sendiri sebenarnya Acom A7 ini bahan dasarnya plastik ya. Cuma finishing di bagian bodinya nih gue sukanya dia tuh pakai semacam mesh gitu. Jadi kayak anyaman dari kanvas gitu. Terus untuk rubber paddingnya ini tuh di bagian bawah. So kalau teman-teman ada yang mikir ini posisi speakernya seperti ini, bukan. Karena dia tuh harus diberdirikan seperti ini. Nah, di bagian atasnya sendiri ini ada satu buah tutup yang di dalamnya ada dua buah port, yaitu port USB Type-C buat chargingnya dan juga port aux 3,5 mm. Sayangnya Acom A7 ini belum dilengkapi dengan USB port maupun micro SD port. So, mungkin buat teman-teman yang merasa itu hal yang penting bakal jadi satu pertimbangan lain sih. Tapi buat gue pribadi ini nggak masalah. Terus di bagian sampingnya nih, di sini tuh ada 4 buah tombol yang cukup tactile ya. Ini ada tombol power on sama power off. Terus ini ada plus minus yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan volume dan juga untuk previous dan juga next track. Dan terakhir dia juga ada tombol play pause di sini yang juga berfungsi kalau kalian punya 2 biji nih ya speakernya, itu tuh untuk masuk ke mode TWS mode. Nah, kalau teman-teman yang nanya, Bang, kok katanya outdoor Bluetooth speaker tapi nggak ada gantungannya sih? Nah, jangan salah dulu. Si list warna yang berbedanya itu, yang berbahan dasar karet, itu tuh sebenarnya gantungan, bro. Nah, jadi si gantungan yang dari karetnya tuh kayak gini nih, kurang lebih. Sentuhan yang bagus sih menurut gua dari desainer Acom. Jadi ini praktis banget kalau lo mau gantungin speakernya di tas atau mungkin di tangan. Asal jangan dipakai buat gantung diri, apalagi gantungin orang yang naksir lo. Meskipun ya, gue sih ada kekhawatiran nih kalau dipakai lama terus-terusan digantung, terus mungkin ketarik-tarik, ini bakal apa namanya mondoyot apa sih? Oh, Melar, itu melar. itu bahasa Indonesianya melar, apa gue sih senangnya mondoyot. Nih itu pokoknya mah. Tapi mungkin buat teman-teman bukan menjadi satu hal yang krusial juga sih ya ini tuh. Dan satu lagi yang penting juga buat sebuah Bluetooth speaker yang diperuntukkan buat outdoor, ini tuh udah support juga IPX7 rating. Gue juga udah pernah coba ini dicemplungin ke air dan di play juga speakernya selama kurang lebih 5 menit 10 menit kali ya waktu itu ngetesnya. Dan setelah dikeluarkan memang bahan si kanvasnya tuh jadi basah kuyup banget gitu. Gue agak sempat khawatir nih bakal apa-apa nggak ya, tapi ternyata setelah didiamkan tuh ya udah aman-aman aja. So IPX7-nya memang berfungsi dengan baik. Terus misalnya paling kalau pas dalam keadaan basah si bahan kainnya ini kena pasir atau tanah, mungkin pas lagi dibawa camping bakal gampang kotor sih, mengingat pilihan warnanya juga yang seperti ini.
So overall gue suka sih dengan desain si Acom A7 ini. Tapi gue masih agak kurang sregnya tuh di logonya. Itu menurut gue terlalu besar aja gitu. Jadi yang awalnya kesannya stylish dan minimalis tuh agak sedikit kebanting sama si logo Acom yang kegedean. Misalnya kalau di bagian sini aja lebih kecil atau di bagian atasnya gitu. Kayaknya bakal lebih cocok deh. Kita langsung masuk aja deh ke spesifikasi dan juga sound quality-nya. Si Acom A7 ini sudah memiliki Bluetooth 5.0 dan dia juga sudah bisa support mode TWS. So kalau kalian punya dua buah speakernya, ini bisa digabungkan menjadi satu buah stereo speaker yang menurut gue sih kurang bagus ya sayangnya. Karena dari segi konektivitas antar speaker yang satu dengan yang lainnya tuh kurang stabil. Jadi pengalaman gue dalam setiap 10 menit tuh ya, antara salah satu speakernya tuh bakal agak delay, jadi bergaung gitu suaranya, meskipun itu hanya berlangsung selama beberapa detik. Meskipun masih lebih baik kalau dibandingkan dengan speaker Acom A1 atau A2, A3, A6 sebelumnya. Nah lucunya pengalaman TWS mode yang delay itu seringnya gua rasakan dari laptop ya. Sementara kalau dari smartphone dan juga dari tablet, dari iPad sih masih aman-aman aja. Plus kalau kalian cuma punya satu speaker ini apalagi nggak ada masalah sama sekali kalau menurut gua. Koneksinya tuh lancar banget, nggak pernah putus-putus. Untuk jaraknya sendiri dia sesuai diklaimnya 10 meter no obstacle. Selain itu dari segi latency-nya juga nggak terlalu delay, masih noticeable sih, tapi misalnya untuk nonton YouTube, Netflix itu masih cukup nyaman kok. Terus untuk pairingnya sendiri ini terbilang gampang ya. Kalian tinggal nyalakan aja si speakernya, terus nanti nongol di Bluetooth menu kalian Acom A7, udah deh klik, beres deh pairingnya. Nah, kalau untuk masuk ke mode pairing TWS-nya, kalian tuh harus nyalakan dulu dua Bluetooth speakernya, kemudian tekan tombol play sebanyak 2 kali, terus nanti langsung otomatis deh pairing sendiri antar speaker yang satu dengan yang lain. Cuma lucunya ketika dalam mode TWS nih ya, kalian mau mematikan salah satu speaker tuh nggak bisa. Jadi kalau kalian tekan power off-nya di salah satu speaker ini, kedua-duanya bakalan mati kalau di mode TWS-nya. Hidup harus pasang-pasangan. Kata Dani, kan hidup harus pasang-pasangan. Tapi kok dia jomblo ya? Nah, untuk kualitas suara dari si Acom A7 ini kayak gimana nih? Pertama, si Acom A7 ini dilengkapi dengan driver unit sebesar 45 mm dengan output power sebesar 5 watt dan signal to noise rasionya di lebih dari 80 desibel. Si Acom sendiri nggak bilang sih apakah ini tuh punya passive radiator atau enggak, tapi dugaan gua sih di bagian belakangnya tuh kelihatan samar-samar ada passive radiatornya gitu. Dan untuk driver unitnya dia di bagian bodi depan di belakang logo Acom. Nah, sebelum gua share opini gua soal kualitas suara dari si Acom A7 ini, kita dengerin dulu deh bareng-bareng. If you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. Oke, itu tadi kurang lebih sound sample dari si Acom A7 ini. Menurut teman-teman gimana? Tulis dong di komen. Kalau menurut gue pribadi nih ya, si Acom A7 ini yang paling gue notice di awal tuh adalah warm banget. Saking warmnya tuh jadi kerasa agak sedikit mendem. Selain itu untuk bagian midnya dia kerasa forward, dan untuk bagian high-nya tuh kerasa kurang aja gitu. Jadi rasanya nggak dapet bright-nya, dan juga clarity-nya kerasa kurang banget. Tapi memang sih untuk karakternya memang kayaknya ditekankannya untuk yang suka warm dan yang cukup ngebass ya untuk outdoor Bluetooth speaker kecil kayak gini. Karena yang gue rasakan bassnya ini cukup deep. Meskipun untuk bagian sub bassnya frekuensinya tuh nggak dapet ya. Nggak dapet kalau gue play lagu EDM yang banyak rumbling bassnya tuh. Tapi menurut gue bassnya sendiri masih cukup kok.
Nah, dari segi volume, ini juga kenceng nih. Meskipun ketika dinyalakan by default itu dia di 50% kali ya. Dan untuk volumenya sendiri dia tuh ada dua setting. Maksudnya jadi bisa dinaikkan atau turunkan dari si speakernya sendiri atau dari smartphone atau device yang terhubung ke si speaker ini. Yang menurut gue itu menjadi salah satu nilai positif juga sih dalam Bluetooth speaker. Nah, dengan output power 5 watt dan ukuran yang kecil kayak gini sebesar apa ini ya JBL Go kali ya. Menurut gue sih suara yang dihasilkan tuh lumayan kenceng ya. Bahkan kalau di volume 70% ke atas tuh kenceng banget. Tapi ketika di atas 70% ke atas itu, bagian bassnya tuh mulai distort dan kerasa banget agak pecah. Dan bagian vokalnya terasa banget lebih maju. Jadi kalau gue sih lebih nyaman mendengarkan Acom A7 ini di volume 40-60%. So overall kalau gue pribadi sih ya, berhubung gue tipe orang yang lebih suka suara yang bright dan juga detail, gue kurang suka sih dengan si suara Acom A7 ini karena dia lebih ke warm dan bassy gitu. Tapi mungkin kalau teman-teman memang suka dengan suara yang ngebass dan juga warm, ini bisa cocok sih dengan kuping kalian. Kemudian untuk suara di mode TWS-nya, jujur, ini improve banget sih rasanya. Clarity-nya jadi lumayan lebih keangkat, lebih naik, dan bass-nya juga kerasa lebih deep. Cuma itu tadi yang gue bilang di awal, koneksi antar speakernya tuh terkadang sering lep-lepan dan juga delay setiap rentang 10 menit sekali. Tapi kita dengerin aja deh sound sample yang TWS-nya. Oh iya, hampir nih kelupaan. Si Acom A7 ini juga dilengkapi dengan built-in microphone yang diklaimnya sih katanya crystal clear call. Tapi kita dengar aja deh contoh suara mikrofon dari Acom A7 ini kayak gimana. Cek 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Acom A7. Dan ini dalam kondisi lagi dipakai di hutan nih ceritanya. Ada suara jangkrik, suara angin gitu, kedengeran nggak? Nah, itu tadi kurang lebih kualitas mikrofon dari si Acom A7 ini. Yang surprisingly menurut gue bagus banget sih ya untuk ukuran Bluetooth speaker kurang dari 200.000. Bahkan sejauh yang gue coba, Acom A7 ini mikrofonnya salah satu yang terbagus ya untuk kelas Bluetooth speaker yang budget. Dan waktu itu gue juga pernah coba buat teleponan sama Bro Dani, dan dia juga sependapat tuh bahwa Acom A7 ini suaranya clear sesuai dengan klaimnya dan menjadi salah satu budget Bluetooth speaker dengan mikrofon yang terbaik. Nah, dengan kualitas suara seperti itu, mikrofon yang kayak gitu, baterainya kayak gimana nih? Acom A7 ini dibekali dengan baterai sebesar 1800 mAh, yang menurut gue ukurannya lumayan gede ya. Untuk playtime-nya sendiri ini diklaim sekitar 10 jam. Gue sendiri belum pernah drain test beneran sampai habis ya. Cuma sepengalaman gue selama pemakaian tuh di awal di sekitar 80%, gue play sekitar 6 jam, 5-6 jam tuh berkurang jadi sekitar 60% gitu. Bahkan kalau gue nonton beberapa reviewer lain sih, dia bilangnya di volume 70% tuh dapat 5-6 jam. Sementara gue tadi volume di 30-50% ya. So mungkin untuk playtime-nya ini bakal sesuai sih dengan klaimnya di 10 jam. Balik lagi sih, tergantung ke pemakaian kalian di volumenya berapa besar. Sementara untuk charging time-nya ini dengan menggunakan USB Type-C, dia tuh dari 0-100% kurang lebih di sekitar 3,5-4 jam. Dengan menggunakan adaptor 5V 1 ampere ya tentunya. So, kesimpulannya apakah Acom A7 ini layak buat dibeli? Desainnya stylish nih. Cakep banget. Ukurannya juga compact, enak banget dibawa-bawa buat diselipin di tas kalau buat teman-teman yang camping gitu ya. Terus untuk kualitas suaranya, balik lagi ke personal sih, gue pribadi masih cukup nyaman untuk mendengarkan menggunakan si Acom A7 ini. Daya baterainya masih cukup lah, kurang lebih sekitar 10 jam. Dan dengan harga 199.000, gue sih bisa merekomendasikan Acom A7 ini ya
terutama buat yang memang keperluannya dibawa-bawa, buat outdoor Bluetooth speaker, buat teman-teman yang hobi camping, karena ini juga udah punya waterproof IP7. Tapi nih ya, kalau teman-teman nyari speaker buat di kamar asik sendirian gitu ya, Akom A7 ini kurang pas sih menurut gua. Mungkin kalian bisa cek kakaknya nih, si Akom A8 yang nanti bakal direview sama Bro Dani. So, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Gua Busem, and until next time, stay humble and positive.